Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa auladihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Karmuji selaku pendamping praktek calon guru penggerak kelompok 084B. Yang kami hormati Bapak Sugeng Nugroho MPD selaku Kepala SMPN Negeri 2 Kawedanan, serta Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Kawedanan maupun calon guru penggerak Angkatan 9 kelompok 084B yang berbahagia. Puji syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa hadir di sini duduk bersama dalam acara diseminasi budaya positif studi sekolah sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di akhir zaman nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara pembukaan ini, marilah acara ini kita buka seraya mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi memberikan kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari pengajar praktek CGB Angkatan 9 Kelompok 084. Kepada beliau Bapak Karmuji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tabana khazat innahu ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa barak. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tempat ini, Pak Sugeng Nugroho selaku Kepala Sekolah SMA SMP Negeri 2 Kawedanan, Bapak Ibu guru calon penggerak guru penggerak kelas 84B yang berbagi pada pagi ini, dan juga Bapak Ibu guru pengajar di instansi SMP 2 Kawedanan yang berbahagia. Pertama kali puji syukur tak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan aman fi'alillah. Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan kepada kita semuanya, sehingga kegiatan yang sudah dirancang cukup lama ini bisa terrealisasi pada pagi ini. Semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat semuanya, tidak bisa kita tanggung. Untuk itu semua nikmat dari Allah kita ikrarkan syukur kita dan mengucapkan sama-sama alhamdulillah. Dua kalinya salawat semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang kita tulis syafaatnya di Nabi. Pagi hari ini kegiatan kita adalah diseminasi, yaitu budaya positif. Bapak Ibu, ini adalah salah satu modul dari calon guru penggerak di modul 1.4 Bapak Ibu. Kenapa budaya positif ini perlu digaungkan atau dibumikan kepada kita semuanya Bapak Ibu? Karena selama ini kita mungkin masih terpaku pada aturan-aturan yang mana aturan-aturan sekolah atau budaya-budaya dari sekolah itu kadang itu tidak dikomunikasikan dengan siswa ataupun orang tua. Aturan hukuman itu kadang memang membuat satu yang positif, tapi ketika tidak dikomunikasikan dengan orang tua atau siswa, maka motivasi untuk mematuhi peraturan itu tidak berasal dari internalnya siswa. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu latar belakang kenapa kita perlu membuat satu budaya positif, yang di situ munculnya budaya positif itu adalah dari motivasi internal anak. Memang kalau seperti itu memang baik secara manusia. Itu kalau rambutnya pendek itu ya rambut gondrong sama kepala dia itu tidak ada hubungannya. Kalau ada gondrong mesti muncul kan tidak begitu. Tapi itu adalah bukti kepatuhan yang secara kebijakan universal. Orang kalau rambutnya panjang itu ya identiknya seperti itu. Jadi anak-anak dimunculkan motivasi internal bahwasanya peraturan ini dibuat untuk
sesuatu yang positif. Jadi melatih anak-anak untuk memahami bahwasanya aturan itu dimanapun berada akan selalu muncul, tidak hanya di sekolah. Nanti ketika mereka lulus pun mereka akan berhadapan dengan aturan yang ada di masyarakat. Nanti kalau mereka ke suatu daerah lain, mungkin ya ke Sumatera atau ke Papua sana, mereka juga punya aturan sendiri, namanya budaya adat itu. Maka budaya positif di sekolah ini dikembalikan ulang, dievaluasi ulang yang selama ini munculnya tata tertib yang berasal dari pihak sekolah. Maka di dalam modul 1.4 ini bagaimana motivasi perilaku anak-anak itu muncul dari dalam diri anak. Kan motivasi patuh itu ada motivasi internal, ada motivasi hukuman, ada motivasi penghargaan. Engkau nek mlebu telat dihukum, itu motivasi untuk patuh. Tapi kan tidak harus seperti itu. Atau motivasi aku kok nek gak mlebu atau saya nanti kalau berprestasi saya dapat penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini dua sisi yang antara positif dan negatif berbeda. Yang paling sempurna adalah kalau muncul motivasi dalam dirinya siswa. Jadi berprestasi itu bukan karena penghargaan saja, memang saya harus menjadi yang terbaik dari seluruh siswa, itu akan kekuatannya akan luar biasa untuk sebuah itu. Maka dari itu ini dalam designasinya adalah budaya positif. Bagaimana kita membuat salah satunya keyakinan kelas kalau muncul itu, bagaimana muncul kelas itu bisa anak-anak dilibatkan, bisa saling menghargai, bisa membuat kesepakatan bersama sehingga itu menjadi keyakinan yang baik bahwa kalau itu dilaksanakan maka energi baik dalam kelas itu akan luar biasa. Jadi motifnya seperti ini Bapak Ibu. Selama ini kita mungkin perasaan kita nyaman-nyaman saja mengajar itu, tapi ternyata ada satu dua yang perlu kita riset ulang, perlu kita benahi ulang, terutama membuat budaya positif seperti ini dengan melibatkan siswa, dengan melibatkan orang tua, dengan melibatkan bapak guru dan sebagainya, sehingga kegiatan sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Budaya positif ini betul-betul membumi, dibuat dan dipatuhi berdasarkan motivasi dalam diri siswa atau bapak guru sendiri. Jadi, salah satu kuncinya adalah keteladanan. Supaya bapak ibu sudah baik, nanti anak-anak itu ngikut dengan bahasa Jawa, akan mengikuti. Kalau bapak ibu guru ini sudah menjadi teladan yang baik, maka mengkondisikan sekolah itu akan lebih mudah sekali, mudah sekali. Nah, sementara itu bapak ibu untuk designasi nanti insya Allah ada 6 calon guru penggerak untuk mempresentasikan aksi nyata masing-masing. Mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Kita sifatnya diskusi dan juga menerima umpan balik ada yang salah mohon untuk dikoreksi, karena umpan balik atau bahasanya dulu itu kritik. Kalau kritik itu sifatnya kelihatannya kok nggak enak, bahasa yang harus itu umpan balik, saya katakan umpan balik. Dan ini podo mawon umpan balik. Cuman kritik itu menyakiti kadang, kritik itu menyakiti kadang, waktu nyelekit barang kadang itu apa istilahnya ya, seperti ini bahasa Jawa ini ngasor nih loh. Kritik itu kadang-kadang menjatuhkan seperti itu. Kalau umpan balik itu beda, jadi agak kontennya beda betul. Terima kasih sedikit pembukaan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Semoga kegiatan kita hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh kita semuanya dan bisa diterapkan selanjutnya pada institusi pendidikan masing-masing. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akhirkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Pengajar Praktek CGP Angkatan 9 Kelompok 08 Bandi. Kepada Bapak Kamuji kami sampaikan terima kasih. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari tuan rumah, yaitu Bapak Sugeng Nugroho LPD selaku Kepala SMPN Negeri 2 Kaltara. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak Karmuji
SPD MPD, insya Allah Bapak Haji. Kemudian yang hari ini beliau sebagai pemimpin praktek angkatan 9 CGP kelas 8 Pak B. Dan yang kami hormati yang berbahagia Bapak Ibu semuanya calon guru penggerak yang selalu ada motivasi bergerak dan menggerakkan. Ini salah satu motivasi yang harus kita lakukan terus dalam setiap insan pribadi seorang guru. Bersyukur hukumnya wajib, nikmat selalu ditambahkan oleh Allah, karena dengan bersyukur yakin dan pasti Allah menambah terus nikmat yang kita terima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu dan tempat kepercayaan pada SMP 2 Kawedanan untuk sebagai tempat untuk diseminasi budaya positif yang salah satu aksi nyata yang ada dalam guru penggerak. Hari ini tentunya kami sebagai tuan rumah pertama meminta maaf jika ada kurang apapun, suku, dukuh, rungguh, sehingga berkurang berkenan dari panjenengan sami. Kemudian saya hanya menginginkan berjalan lancarnya hari ini atas dukungan semuanya, ucapan terima kasih. Itu kemudian motivasi yang disampaikan oleh Bapak Pembina Praktek adalah motivasi yang tertinggi dari dalam diri sendiri. Monggo kita bangun sekolah kita masing-masing untuk menguatkan dan mengembangkan pendidikan di Kabupaten Magetan khususnya. Makasih, itu yang kami sampaikan. Tetap semangat untuk menggerakkan pendidikan di Magetan, terutama di pribadi kita masing-masing. Terima kasih. Kemudian kita lanjut untuk kebaikan bersama. Kita tutup bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan juga untuk buka lagi langsung ya, vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sugeng Gunawan atas sambutannya. Demikian tadi Bapak Ibu acara pembukaan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kami serahkan pada moderator untuk memandu acara diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya dari CGP Angkatan 9 ingin berbagi tentang ilmu yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Baik, mungkin biar lebih semangat lagi, mungkin tepuk semangat bisa Bapak Ibu? Bisa. Tepuk semangat. Baik, hari ini saya ingin diseminasi. Diseminasi itu menyebarkan sharing tentang materi-materi yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini. Nah, di sini saya ingin sharing tentang konsep inti budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Budaya yang baik, Pak. Murid saya ternyata pintar, murid dulu ya. Gurunya ternyata
Sugiharjo hebat semuanya, cerdas-cerdas. Ya, kebiasaan yang baik. Ya, alhamdulillah kita sudah ada budaya positif di sekolah kita. Contohnya apa ya? Budaya positif yang sudah di SDN Sugiharjo. Sholat duha. Apalagi? Sholat jamaah, Duhur. Kemudian apa lagi ya? Senam. Ada apa itu Jumangse? Ada juga 5S ya dulu ya. Dan banyak sekali budaya positif yang ada di SDN Sugiharjo. Nah, di sini itu nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Itu nanti apa nanti kita jelaskan, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, untuk mempercepat mungkin next Pak Yogo. Nah, tentang paradigma belajar Bapak Ibu sekalian. Dulu kita itu pernah belajar itu biasanya ilmu itu harus diajarkan dari guru semuanya. Atau bahasa kerennya apa ya? Bahasa Inggrisnya siapa ya? Teacher center. Ya, teacher center. Kalau di dalam guru penggerak ini atau kurikulum merdeka ini kita disuruh student center. Apa itu? Ya, pusatkan dari siswa. Maksudnya adalah siswa itu kita harus tuntut mereka untuk belajar sendiri kalau bisa. Jadi dia harus menemukan pengetahuan sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator, hanya mendampingi saja belajar. Tetapi ini dulu pernah saya kritisi ya dulu yang menyampaikan ini, biasanya ini tidak bisa diterapkan di pondok karena di pondok itu biasanya sendiko dawuh kepada kiainya biasanya. Jadi ilmu itu harus bersanad dan harus murni dari kiainya. Jadi pernah dulu saya kritisi itu, tapi itu memang dunia pondok. Tapi kalau di dunia pondok memang harusnya di situ santri memang harus dibuat enak, maksudnya itu sudah center itu kasurnya bagus, tempat kamar mandinya bagus dan lain sebagainya. Mungkin begitu kalau di pondok. Next mungkin kayak itu tentang paradigma belajar. Nah, kemudian di sini tentang teori kontrol. Kita pernah berpikir, kita selalu berpikir bahwasanya yang mengontrol, yang bisa mengontrol murid itu adalah guru. Padahal aslinya yang bisa mengendalikan dirinya sendiri adalah ya murid sendiri atau dirinya sendiri. Jadi guru itu memang kalau di dalam kurikulum merdeka tidak boleh banyak menuntut kepada siswa, dihukum atau mungkin di semuanya dari guru diberi aturan tegas. Itu sebenarnya nggak boleh kalau di dalam kurikulum merdeka. Bagaimana terus caranya? Kita harus membangun murid itu untuk sadar sendiri. Jadi motivasinya berasal dari dirinya sendiri. Waktunya sholat, ya mas, budal sholat, berangkat sholat dan lain sebagainya. Jadi ini intinya di situ kalau di sini. Next. Nah, kalau di sini kita merubah pendekatan. Biasanya kita itu berpikir bahwasanya semua murid itu IQ-nya sama. IQ-nya sama semuanya. Padahal kalau di kurikulum merdeka itu sebagaimana yang sering kita dengarkan, murid itu ternyata IQ-nya berbeda-beda. Akhirnya dulu biasanya kita awal masuk murid itu dites secara berdiferensiasi. Ya itu ya. Jadi kita mengelompokkan sesuai dengan tingkat SDM-nya anak-anak itu tadi. Nah di sini itu maksudnya begitu. Jadi realitas kebutuhan kita sama. Salah itu sebenarnya. Ternyata realitanya, kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemampuan kita antara satu murid dengan yang lainnya berbeda. Jadi ini yang disuruh kalau di sini. Next. Nah kita ini belajar dari disiplin. Disiplin itu berasal dari kata-kata belajar, mengacu pada
berdisiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagaimana tadi sudah dikatakan Ibu Seni bahwasanya disiplin positif itu adalah kebiasaan yang positif. Kalau sudah disiplin itu biasanya berasal dari satu perbuatan kalau sudah menjadi kebiasaan terus maka akan menjadi disiplin atau menjadi adat istiadat yang positif. Next, nilai-nilai kebajikan. Mungkin next aja. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada banyak ya, ada 5. Next, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau dalam kurikulum Merdeka. Kalau saya itu meringkasnya sebenarnya menjadi 2, kebutuhan psikologis dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik dan kebutuhan kenyamanan hati jiwa. Nah, kalau di sini disebutkan kalau di dalam kurikulum Merdeka itu ada bertahan hidup. Jadi ketika kita mendapati murid yang mungkin malas belajar, kita tanya apakah dari rumah itu sudah makan atau belum. Mungkin di situ masalahnya kok murid itu tidur aja di sekolah gitu. Atau yang kedua mungkin kalau murid ada yang malas nggak mau belajar, mungkin kurang diberi kasih sayang. Biasanya saya dapat juga begitu, karena kurangnya kasih sayang dari orang tua akhirnya pelampiasannya di sekolah atau pada temannya sendiri. Itu menurut riset yang sudah saya teliti juga itu, karena memang ya pernah saya riset ya. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, setiap kita menghukum murid disuruh untuk ini menanyakan dulu ini kebutuhan dasarnya apa, apakah ada yang belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, nah biasanya tadi kalau belum makan berarti kita bikin kasih makan atau apa, habis itu mereka baru mau belajar. Kita jadi nyari alasannya, dasarnya apa, anak ini nakal, nggak mau belajar dan lain sebagainya. Next. Nah, ini ada motivasi ekstrinsik di bawah ini, ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Yang paling bagus mana, Pak Bu? Motivasi ekstrinsik dari luar atau dari dalam? Dari dalam sendiri. Karena kalau sudah dari dalam, maka mulai itu tanpa kita perintah, sesuai dengan kesadaran sendiri ya, berangkat, budal, belajar atau untuk sholat jumat tadi. Jadi itu tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan dihukum. Jadi ekstrinsik itu kita sering menghukum, ternyata memang tidak boleh di dalam kurikulum Merdeka. Atau kita ngasih penghargaan, kita ngasih uang atau ngasih peringkat siapa yang paling pintar, juara 1. Nah, itu ternyata dalam kurikulum Merdeka tidak boleh, karena takutnya itu tadi membuat anak itu tadi pengen ada ketergantungan. Yang paling benar ini tadi kita tanamkan dalam diri mereka itu tadi motivasi dari dalam, mungkin tentang nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau kita sebagai seorang muslim mungkin ya harus sholat di agama ya. Kalau pengen masuk surga berarti itu tadi sholat duha, sholat 5 waktu. Jadi akan timbul motivasi intrinsik dari dalam tadi, nilai-nilai yang sesuai yang mereka percayai. Next. Nah, ini tadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi hukuman itu tidak boleh, konsekuensi juga tidak boleh. Yang paling boleh itu adalah restitusi. Restitusi itu apa? Jadi ditanya dulu. Murid itu kalau setiap ada masalah ditanya dulu kebutuhan dasarnya apa kira-kira yang belum terpenuhi. Ditanya, kemudian nyari solusi bersama-sama. Caranya membuat mereka itu mau mengerjakan apa yang sudah menjadi aturan itu bagaimana. Jadi hukuman yang tidak boleh, konsekuensi yang tidak boleh. Yang paling boleh itu kalau di dalam kurikulum Merdeka namanya restitusi. Kayaknya kok banyak yang mengantuk. Untuk semangat,
Nah, 5 posisi kontrol guru. Guru itu biasanya kalau dalam kurikulum merdeka ya, itu ada 5 guru itu. Ada 5 macam guru. 1 penghukum, sisik-sisik ngasih hukuman. Benar atau tidak kira-kira seperti ini? Membuat merasa bersalah. Ya mulai kamu gara-gara itu tadi akhirnya begini. Nah, akhirnya merasa bersalah. Ini juga saya tidak boleh dalam kurikulum merdeka. Sebagai teman terlalu dekat dengan murid itu sebenarnya bagus kita dengan murid, tapi nek sudah setara dengan murid ini juga tidak boleh. Teman juga sebenarnya tidak boleh bagus saja, tapi juga tidak diperkenankan dalam kurikulum merdeka. Sebagai pemantau, hanya mantau belum saja dalam murid melakukan kesalahan belum saja, nggak ngasih, nggak action sama sekali, dan itu juga tidak boleh. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer, guru sebagai manajer, jadi benar-benar memanage murid itu tadi agar melakukan hal-hal kebaikan. Manage. Next. Nah ini tadi sudah next. Nah ini contoh-contoh penghukum. Hukuman itu apa toh? Hukuman itu kalau dia melakukan kesalahan, tapi kita menghukum itu tidak ada hubungannya dengan kesalahannya juga. Datang telat. Nah akhirnya suruh hormat bendera tadi 1 jam. Nah itu namanya hukuman. Kalau dalam kurikulum merdeka tidak diperkenankan. Jadi kalau telat ya kita tanya kenapa, terus ditanya solusinya bagaimana, kita selesaikan bersama. Kalau mungkin di rumah belum bangunnya telat ya kita kasih masukan. Kalau bangun ya jangan sampai telat dan sebagainya gitu. Restitusi namanya. Next. Tadi juga next, langsung aja ini juga manajer. Nah ini kira-kira pada posisi mana kamu tulisannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi pemantau, teman, membuat rasa bersalah, atau penghukum, atau manajer? Kata-kata ini. Alhamdulillah semuanya bisa tepuk tangan untuk belajar. Semuanya sudah langsung memahami. Next, coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Penghukum, manajer, atau pemantau, teman, pembuat rasa bersalah. Iya, masih membuat rasa bersalah. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah hari ini? Penghukum, pemantau, manajer, teman, pembuat rasa bersalah. Apa rencana? Manajer. Yes, benar. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, teman. Supaya naik aja lamahan nanti. Nah, di sini ada lagi ilmu baru, keyakinan kelas. Ternyata di dalam sekolah itu tidak boleh ada tulisan peraturan kelas. Kalau dalam kurikulum merdeka namanya keyakinan kelas. Peraturan yang sudah disepakati bersama-sama dengan murid. Jadi guru wali kelas bersama dengan murid bersama-sama membuat peraturan kelas bersama-sama. Kalau murni dari guru itu namanya peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama dan tidak boleh terlalu panjang. Kayak jangan membuat sampah di tempat sampah, jangan membuat sampah di dalam kelas. Nah cukup aja ditulis menjaga kebersihan dan harus memakai kata-kata kalimat positif bukan kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu bagaimana? Seperti itu. Next, itu keyakinan kelas. Ini cara membuat pembentukan keyakinan kelas. Cara membuatnya sebagaimana tadi ya, diskusi dengan murid. Next. Nah ini tadi cara merestitusi, menyelesaikan masalah dengan murid. Jadi tidak langsung dihukum, ditanya dulu kebutuhannya apa yang kurang, ya mungkin apa, mungkin kurang diterima, atau mungkin di sekolahan itu
Baik, langsung. Nah ini caranya yang sampaikan identitas jadi tunangan dulu, murid itu diakui sebagai murid. Ini masalah caranya kalau di dalamnya ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah miliknya Allah. Saya dulu juga begitu, lebih bandel daripada kamu. Begitu semua begitu. Jadi dianggap murid tersebut itu ya nggak terlalu melakukan kesalahan yang besar kayak ningsih ngantai saja belajar mengetik itu. Dulu saya juga begitu kok, masih belajar tapi SD kalau nggak salah dulu ya. Langsung lanjut aja tentang tadi masih cara restitusi. Lanjut masih. Next. Ada yang kurang ya? Mungkin cukup itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan saya mendongeng ya. Itu tadi kayaknya masih ada slide yang terhapus tadi tentang sharing untuk berbagi tentang 5 profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa aja Pak Bu? Beriman kepada dan berakhlak mulia, kemudian kritis terakhir kebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kemudian yang terakhir adalah kreatif dan kritis. Itu biasanya kelas 1 itu menyanyikan itu. Apa ada di kelas 1 ya? Belajar Pancasila. Gimana? Ada belajar Pancasila, bertakwa dan saya lupa nyanyiannya ya. Nanti kalau ada tulisannya sebenarnya apa itu saya? Nah ini ya, coba kita nyanyikan sama-sama ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa lagi? Ulang lagi ya. Sudah dibuka HP-nya. Nah, coba lagi kita ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan nyontek. Citra, kamu tadi ketahuan nyontek ya? Iya. Kenapa kamu tadi nyontek? Nggak belajar. Terus akhirnya kamu tadi nyontek temanmu ya? Jadi kamu sebagai siswa saya, walaupun kamu nyontek, tetap saya anggap siswa yang baik, bagus, walaupun nyontek. Karena kamu sering dapat prestasi. Dulu dapat prestasi apa dulu ya? Dulu dapat sempat lomba apa?
menjadi peraturan kelas kita, bahwasanya di kelas kita boleh nyontek atau tidak. Boleh atau tidak? Nggak boleh ya. Nanti lain kali kamu jangan nyontek lagi ya. Ya, walaupun satu nomor jangan nyontek ya. Belajar pasti kamu bisa ya. Kalau kamu belajar pasti bisa. Jadi harus percaya diri, yakin pasti kamu bisa mengerjakan. Penting kita belajar. Baik Citra, kemarin kamu kan sudah nyontek ya. Ya apa enggak? Karena itu, jadi kalau biar gak nyontek lagi seharusnya gimana kamu? Hukuman? Enggak, biar bisa mengerjakan kamu gimana? Seharusnya gimana? Belajar lagi. Jadi malamnya harus belajar. Kamu malamnya udah belajar belum itu? Udah, kamu masih nyontek. Lupa. Nanti harus diulang-ulang terus ya, biar nyantol di otak. Akhirnya kalau nyantol di otak, akhirnya nanti nggak nyontek lagi. Siap? Siap belajar lagi ya. Dan nanti besok mengerjakan ulangan itu lagi ya. Biar itu yang ulangannya nyontek itu tak ambil. Kemudian besok kamu harus kerjakan ulangan itu lagi yang nggak nyontek. Siap? Siap ya? Siap? Mana perasaanmu ketika diajar Pak Taufik? Oh iya, terima kasih. Nah, ini ketahuan kelahi. Oke, kamu nanti menghadap ke Pak Taufik ya di kantor. Mas Rama tadi ketahuan kamu kelahi dengan siapa tadi? Mas Juna. Kenapa tadi kok kamu mukul Mas Juna tadi? Dia tadi ngejek saya Pak, saya nggak terima. Kamu tadi ngejek Mas Juna. Ya, walaupun kamu tadi kelahi, tapi kamu tetap kalau bisa jangan kelahi ya, ditahan ya emosinya ya. Ya, jadi walaupun tadi kamu kelahi, tapi tadi kamu sebenarnya itu punya prestasi yang bagus. Kamu prestasinya apa tuh selama di sekolah, pernah juara apa? Belum pernah. Ya, tapi kan kamu tadi di dalam pelajaran agama sudah hafalan juz amma sampai juz berapa? Sampai ayat berapa? Araba. Seperti aslinya kamu itu baik, tapi kekurangannya hanya satu, kelahi itu tadi, nggak bisa nahan emosi. Jadi ngejek ditahan dulu, karena itu malaikat itu mesti juga ngejek Mas Juna itu tadi. Jadi nanti yang balas langsung dari Allah Subhanahu, kamu tidak balas ya. Jadi beneran ya kelahi sama Mas Juna ya. Beneran kelahi sama Mas Juna gara-gara Mas Juna tadi apa? Ngejek pun apa tadi? Jelek gitu. Padahal kamu ganteng, kosong aja. Ganteng. Salah ya berarti ya. Ngejek. Tapi kamu tadi tetap harus sabar. Karena kalau ada temanmu yang ngejek kamu jelek, pasti nanti balik sendiri jelek itu ke teman. Maka yang doakan itu adalah mulai mereka yang doakan kira-kira dikabulkan sama Allah atau tidak. Maka yang doa adalah mulai. Nah, kamu kan sudah tahu tadi kan kelahi, kan sudah tahu bahwasanya aturan di kelas itu boleh kelahi atau tidak. Tidak boleh kelahi, tapi kamu tadi tetap kelahi karena nggak bisa nahan. Jadi aslinya Mas juga salah atau tidak? Salah, tapi kamu juga salah karena nggak bisa nahan emosi. Marahan itu apa? Bagus atau tidak? Ya, baik Mas Imam. Kemarin karena kamu berkelahi dengan Mas Juna, sekarang silahkan meminta maaf pada Mas Juna. Dia minta maaf, gimana? Ya, ya.
jangan diulangi lagi ya. Juna sama Imam jangan kelahi lagi ya. Ya, silahkan pulang. Ya, tangan. Pelajarannya Pak Taufik suka enggak kamu? Suka? Karena apa? Karena apa Pak Taufik? Atau pembelajarannya gimana? Apa? Asik kalau belajar. Asik kalau belajar, apalagi? Udah itu aja. Ya. Itu yang tentunya kita pahami bersama penghargaan. Terima kasih. Mungkin itu yang kami sampaikan. Empat dari sampel. Sudah. Pak Karusi, saya minta saran pendapat untuk terakhir untuk menghargai umpan balik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, terima kasih atas presentasinya pada siang hari ini. Betul tadi ada banyak sekali pertanyaan. Kenapa harus ada motivasi prinsip, ada hukuman dan ada penghargaan? Ini mungkin menjadi pro dan kontra juga selama ini Bapak Ibu. Hukuman itu akan membekas selamanya, bahkan ada seperti itu testimoninya, pernah dihukum, hitung jaga dan lain sebagainya. Terus penghargaan itu karena juara dia mendapat piala. Ini menjadi satu kontradiksi Bapak Ibu dengan dengan teori-teori yang dimunculkan di dalam kurikulum DKI. Jadi pada intinya motivasi prinsip itu lebih baik daripada maju karena dihargai atau salah menjadi disiplin karena dihukum. Ini menjadi motivasi kita bersama Bapak Ibu. Penghargaan ini perlu atau tidak, maka nanti diri bersama. Perlu diri bersama. Apakah penghargaan itu masih perlu dilakukan atau perlu ditiadakan? Maka nanti kita akan mengibarkan, karena ini di wilayah ambigu Bapak Ibu. Kalau di penyampaian tadi, insya Allah kita sepakat bareng. Penghargaan ini ada satu nilai kecemburuan sosial. Yang tidak dapat juara itu mangkloinnya nanti, apalagi yang dulu sudah dihapus ini adalah peringkat kelas itu Pak. Peringkat kelas itu memang akan menimbulkan apa ya istilahnya, mindsetnya itu pikirannya aku sinau seperti ini tuh paling ya ranking selawe. Ini kadang-kadang tidak menimbulkan motivasi karena memang sudah seperti itu. Jadi ini seharusnya sudah di kurikulum juga sudah tidak ada Bapak Ibu, termasuk segala bentuk kompetisi yang ada juara 1, 2, 3. Ini kalau dilihat dari budaya positif, karena di dalamnya ada penghargaan. Ini kalau ada atau tidak, memang di konsepnya saya sebagai guru seni juga, saya paling tidak suka namanya lomba kesenian. Tapi karena itu tuntutan publik dan sebagainya, otomatis saya juga jadi juri sana kemari, walaupun saya tidak suka. Karena namanya seni itu lebih dulu waktu kuliah itu konsep kami lebih ke arah pagelaran atau festival mewarna TK. Jadi festival itu tidak untuk mencari yang terbaik, tapi bekerja bareng nanti dinikmati bareng, itu seperti itu. Tapi karena itu sudah kita tuh mindset kita tuh kalau nggak ada piala 1, 2, 3 rasanya gak afdol gitu. Nah ini mungkin yang perlu bersama, termasuk sekolah kami mau ada ulang tahun ini, ada lomba mewarna TK. Karena namanya pikirannya sih mulai akhirnya malu gue sekarang karena memang ternyata menyamakan persepsi ini sulit Bapak Ibu. Bahkan teman-teman saya yang dari guru seni Madi itu ada beberapa orang yang orangnya biologis ini sudah nggak mau jadi juri, terus kayak orang itu menyalahi idealisme saya. Ada yang sampai seperti itu. Kalau saya itu sesuai sih anggap namanya jadi itu loh ragelnya apa-apa. Saya tuh kesana kemarin kadang sampai kehabisan stok kenali kan ya saya jalan kemarin kemenang lomba kaligrafi terus modal. Padahal saya itu tidak punya basic kesana, tapi karena ada artnya ya saya tetap bisa mengikuti mereka. Jadi alhamdulillah seperti
seperti ini menjadi pemikiran kita bersama Bapak Ibu. Jadi budaya positif ya masih perlu punishment, reward, dan juga menimbulkan untuk motivasi intrinsik itu. Itu yang mungkin perlu kita cermati bareng-bareng Bapak Ibu. Insya Allah semuanya akan merenung nanti bersama mencarikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Terima kasih, itu sedikit dari saya. Semoga kita bisa merealisasi Bapak Ibu budaya positif yang sudah kita konsep, kita rumuskan matang ini tidak hanya sekedar menjadi konsep, tapi betul-betul bisa diterapkan, ya, bisa diterapkan di anak-anak, dan harapannya anak-anak itu betul-betul merasa diberi ruang untuk mengembangkan semua potensinya masing-masing, karena setiap anak itu punya karakter yang unik di dalam dirinya. Ya, ada 9 kecerdasan dalam diri anak, dan kita tidak bisa menjustis kalau mereka tidak komplit dengan satu kecerdasan. Ada yang kecerdasan lingual, ada yang kecerdasan matematik, ada yang kecerdasan intrapersonal, dan macam-macam banyak sekali kecerdasan itu. Dan selama ini kita tidak membuka mindset kita ke sana. Jadi kadang-kadang kalau guru matematika berpresa menghitung bodoh, itu kan dijustis. Ini kan jangan, tidak boleh. Kadang-kadang yang tidak pintar matematik itu belum pasti besok tidak berhasil, kan tidak bisa dulu seperti itu. Mungkin dia pintar dalam segi yang lain seperti itu. Dan di dalam realitanya, ya, yang juara 1 di sekolah yang dulu. Saya hormati, terima kasih atas presentasinya pada sore ini. Betul tadi ada banyak sekali pertanyaan. Kenapa harus ada motivasi intrinsik, ada hukuman, dan ada penghargaan? Ini mungkin menjadi pro dan kontra juga selama ini Bapak Ibu. Hukuman itu akan membekas selamanya, tadi kan ada seperti itu testimoninya, pernah dihukum, itu cagak dan lain sebagainya. Terus penghargaan itu karena juara dia mendapat piala. Ini menjadi satu kontradiksi Bapak Ibu dengan dengan teori-teori yang dimunculkan di dalam kurikulum pendidikan ya. Jadi pada intinya motivasi intrinsik itu lebih baik daripada maju karena dihargai atau salah menjadi disiplin karena dihukum. Ini menjadi motivasi kita bersama Bapak Ibu. Penghargaan ini perlu atau tidak, mungkin nanti dirunding bersama. Jadi perlu dirunding bersama. Apakah penghargaan itu masih perlu dilakukan atau perlu ditiadakan? Mungkin nanti kita renungi bareng, karena ini di wilayah ambigu Bapak Ibu. Kalau di penyampaian tadi, insya Allah kita sepakat bareng. Penghargaan ini ada satu nilai keterburuan sosial yang tidak dapat produk lama itu juga belum bisa diukur. Kalau yang juara 1, 2, 3 itu pasti berhasil di kehidupan selanjutnya. Jadi ini bersama budaya positif itu solusinya anak-anak kita fasilitasi, kembangkan, beri ruang mereka untuk mempunyai motivasi intrinsik untuk tetap belajar, tetap semangat. Kalau mereka dalam masalah, segitiga restitusi adalah solusinya. Kembalikan identitasnya, ya, divalidasi tindakannya, keyakinannya dikembalikan. Terima kasih atas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang kita sampaikan untuk materi yang kedua, yang untuk budaya positif. Terima kasih. Jika ada yang kurang kita mohon maaf. Jika lebih hanya dari Allah, untuk terus bergerak dan menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semuanya. Terus menuju cinta kita yang paling dalam untuk sekolah pribadi kita, keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau gini berarti nyala udah ya. Sudah tahu. Saya ulangi dari utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi keyakinan kelas ini harus tidak boleh ada kata tidak boleh. Berarti apa ini bahasanya? Tempat di kelas. Yang kedua, tidak boleh mencontek. Bahasanya apa kalau tidak boleh nih? Ya, anak mainan dulu. Ya, tidak boleh. Jangan juga nggak boleh. Tidak boleh rame, bahasanya apa berarti? Jaya loh. Tidak boleh berkata kasar. Bahasanya apa berarti? Apa? Tidak boleh ada kata tidak boleh. Berkata sopan. Tidak boleh makan di kelas. Bahasanya berarti apa? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Menjaga fasilitas.
tidak boleh pacaran.